Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, beberapa waktu yang lalu saya hadir ke Jalan Malaka, tepatnya di dekat daerah Cibubur. Itu ada tempat namanya Agriaponik. Nah, kenapa tempat ini didirikan? Beberapa tahun lalu, seperti kita ketahui, negara kita, Indonesia, dan beberapa negara lain dilanda pandemi virus corona. Dan segala aktivitas semua terhenti, alias mungkin dikurangi. Sehingga seorang yang bernama Paul Sutopo, beliau mempunyai gagasan mendirikan Agriaponik, tempat untuk melatih di bidang pertanian dan perikanan dan peternakan juga, yaitu budidaya ikan lele, budidaya ikan nila, ayam petelur, dan tanaman dengan sistem agroponik. Ini diperuntukkan untuk generasi muda, terutama kaum milenial dan UMKM. Tempat ini juga didukung oleh para ahli dan ilmuwan yang kompeten di bidangnya. Sehingga tempat ini menarik seorang mantan menteri di era Orde Baru, Bapak Siswono Yudhoyono. Beliau tertarik untuk melihat Agriaponik seperti apa. Dan beliau sendiri juga memiliki peternakan dan perkebunan. Nah, kehadiran beliau ingin berbagi ilmu dan sharing dan menimba ilmu juga. Seperti apa? Ikuti liputannya. Saudaraku, Bapak Siswono Yudhoyono hadir di Agriaponik untuk melihat berbagai fasilitas yang ada. Pertama kali beliau masuk ke ruangan pembuatan tempe, beliau melihat bagaimana higienisnya tempe yang ada di Agriaponik. Setelah itu, beliau langsung menuju ke tempat pembenihan, pembuatan calon-calon tanaman yang akan dikembangbiakan. Setelah itu, Pak Siswono langsung menuju ke tempat budidaya ikan lele. Nah, beliau melihat bagaimana ikan lele di Agriaponik dibudidayakan dengan sistem bioflok. Nah, dengan bak-bak dengan terpal yang kurang lebih 2 meter dan berisi 2000. Kemudian beliau menuju ke tempat ayam petelur. Ayam petelur ini dengan telurnya omega 3. Berkeliling di Agriaponik, kemudian Pak Siswono Yudhoyono berdiskusi dengan Pak Paul Sutopo. Selain itu, di ruang pendidikan Agriaponik hadir juga beberapa ahli dari Universitas Pancasila, dari di bidang psikologi, di bidang manajemen. Mereka hadir berdiskusi bersama dengan Bapak Paul Sutopo dan Bapak Siswono Yudhoyono. Saudaraku, saat ini saya dengan Pak Sony dari Universitas Pancasila, Dekan Fakultas Psikologi. Ya, Pak Sony, kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Paul dari Agriaponik. Katanya untuk menjadi seorang entrepreneur itu karakter yang dibutuhkan. Betul sekali. Nah, menurut Pak Sony sendiri gimana, Pak? Ya, saya sebagai akademisi tentu ingin bukti di lapangan. Iya.
Bapak Paul, Bapak kita semua telah membuktikan dan menyatakan dengan tegas bahwa 30% teknikal, 70% karakter. Itu yang menjadikan kami dari Fakultas Psikologi dan pribadi bahwa soft kompetensi itu lebih dominan daripada hard kompetensi. Sehingga dengan demikian maka psikologi harus mempengaruhi bagaimana menciptakan para pengusaha-pengusaha UMKM ini yang kadang-kadang tidak tahan banting, mudah menyerah, sering bosen, mudah stres. Nah, itulah yang kita dorong agar bahwa menjadi pengusaha itu bukan berapa kali Anda jatuh, Mas Iwan, tetapi berapa kali Anda bangkit dan berdiri. Jadi ada kiat-kiatnya itu ada 10D itu. Makanya jangan lupa ikuti channel kita untuk bisa berpengaruh untuk menciptakan pengusaha-pengusaha mikro, menengah dan kecil. Iya. Jadi kerjasama dengan Agriaponik selama ini gimana? Sangat baik. Kami sudah membuat tools, membuat modul, dan sudah kami sampaikan ke Pak Paul untuk di review apakah itu sudah tepat. Bagaimana mendidik adik-adik kita yang magang di Agriaponik ini diberi pembekalan pada aspek mental mental, pada aspek daya tahan, bagaimana mengatasi kebosanan. Karena kan menjadikan pembibitan itu kan rutinitas begitu terus. Kemudian aspek pemasaran, bagaimana menjadi hospital maksudnya hospitality kita kalau kita menerima tamu, akhirnya juga menjadikan orang tertarik untuk dia. Ini satu contoh yang menurut saya bagus sekali karena diawali dari seorang bapak kita, Pak Paul yang sudah senior, tetapi memiliki semangat yang luar biasa. Anda tahu usia beliau berapa? 83. Nah, kita masih kepala 6 itu apa yang mesti kita lakukan nanti pada usia seperti beliau itu dari sekarang. Gitu. Jadi saudaraku untuk magang di Agriaponik komplit semuanya. Ya Pak ya. Mudah-mudahan. Iya. Terima kasih Pak Sony. Oke, sukses. Sampai ketemu lagi untuk Laman dan Iwan TV. Gardiawan Channel. Pada kesempatan kali ini saya juga sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Siswono Yudosodo. Meskipun waktunya terbatas karena setelah buka beliau ada acara lagi. Apa kabar Pak Sis? Baik, iya. Pak Sis kan dulu di dunia politik. Sekarang kok tiba-tiba muncul di Agriaponik ini ada gerakan apa nih Pak? Dari dulu saya menyenangi bidang-bidang terkait dengan peternakan, pertanian, perikanan, dan saya datang ke sini untuk memberikan apresiasi kepada Pak Paul Sitopo yang berprakasa membuat Agriaponik sesuatu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan bagi pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat yang ini bisa diserap oleh mereka yang dari pendidikan paling rendah sampai yang bisa diserap oleh mereka yang berpenghasilan rendah sampai Pak Sis sendiri sudah mulai Pak? Kalau saya sendiri sudah lama bergerak dalam peternakan khususnya. Apa Pak? Saya punya peternakan sapi di Sumbawa, di Serang, di Betul Bogor, Kerbau, peternakan kambing di Jawa Tengah, di Maluku. Dan sejak lama saya juga di perikanan, punya tambah-tambah pakan. Kalau tanaman seperti di Agriaponik? Ya, saya lama mengelola terminal agrobisnis di lereng Gunung Ungaran, tepatnya di desa Sidomukti, di Kabupaten Semarang. Nah, kira-kira setelah tadi udah jalan-jalan nih Pak, ya lihat-lihat kita ada 4 focal point tadi. Yang paling menarik dari kita yang mana Pak? Saya kira semuanya menarik ya, karena ini pertama punya dimensi pendidikan bagi mereka yang mau mendalami peternak lele atau peternak ayam atau aquaculture, itu mereka bisa mendalami masing-masing, bahkan bikin tempe mereka bisa mendalami. Nanti Bapak juga ikutan bikin tempe Pak? Iya. Yang tadi ya gitu. Terus kemudian yang tadi sayur yang paling menarik tadi microgreen or something tadi. Ya, saya surprise dengan microgreen, di mana sebetulnya tanaman yang biasa tetapi dipanen untuk dikonsumsi masyarakat pada usia yang sangat dini, dan
pola itu sekarang lagi jadi model. Saya ikut tenaga ahli saya, seringkali kita kasih jagung. Saya baru dapat info, jangan dikasih jagungnya supaya jadi kecambah, diberikan kecambah, itu akan sangat bagus bagi sapi. Dan ketika saya praktekkan, betul-betul positif sekali bagi sapi. Karena nutrisinya dari biji jagung menjadi kecambah, itu nutrisinya meningkat sangat baik dengan memanfaatkan nitrogen yang ada di udara, oksigen yang ada di udara. Yang baik Mak, dengan kedatangan Pak Sis ke sini di agrioponik ini gimana? Jadi sebenarnya agrioponik itu sangat berbangga bisa hadir Pak Sis dengan semua pengalamannya, dengan berbaginya cerita tadi itu juga ya. Saya pikir agrioponik perlu berkolaborasi, berkolaborasi dengan Pak Sis. Barangkali kita bisa apa ya Pak? Ada mungkin teman-teman Bapak mau mengembangkan sesuatu di agrowisata atau agrobisnis Bapak, mereka bisa magang di kami. Gitu kan, dikirimlah ke kami untuk belajar karakter petani, karena seperti kita tahu tidak semua anak Indonesia itu suka menjadi petani. Nah, barangkali kami bisa menjadi salah satu solusi bagi masalah bagus itu. Iya. Bagus sekali tawaran itu, saya kira itu juga seperti penjelasan Pak Mustafa, salah satu misinya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan teknik-teknik yang lebih modern di dalam pertanian dan peternakan. Kita sambut gembira. Oh gitu Kang. Jadi kayaknya kita masih keep in touch ya Pak ya? Iya, jadi mungkin ada pesan Pak untuk masyarakat tentang agrioponik atau budidaya ikan. Ya, masyarakat itu secara bertahap semakin maju pendidikannya, juga semakin sejahtera, dan masyarakat masa depan itu tidak mau lagi menerima produk-produk yang asal jadi. Karena itu peningkatan kualitas produk makanan menjadi utama. Kita menyaksikan bagaimana proses tempe yang lebih bagus, lebih sehat, bagaimana kita melihat peternakan ayam yang tidak ada lalatnya, tidak bau. Kita melihat bagaimana pertanian tanaman yang terkontrol dengan baik, ikan demikian juga. Jadi ke depan bagi masyarakat produk yang asal jadi, yang protein pakai diinjek-injek kotoran, atau kandang ayam yang kotor atau lele yang makanan yang sembarangan, itu sudah lewat. Kita perlu meningkatkan kualitas produk makanan kita, karena masyarakat juga semakin maju pendidikannya dan semakin sejahtera dan menuntut pangan yang lebih berkualitas. Lebih asik urusan ini ke politik Pak. Ya, masing-masing Kembaliin lagi. masing-masing punya bidangnya. Lebih sekarang saat ini lebih nyaman mengurus ini Pak. Ya. Terima kasih Pak Sis. Sama-sama. Lagi Pak Sis. Ya. Saudaraku, demikian obrolan kita di agrioponik dengan Pak Sis. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi motivasi kita dan inspirasi kita. Terima kasih, Iwan Gardiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.